Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta, dan pada video kali ini aku mau bahas tentang tahapan seleksi CPNS pada instansi Kejaksaan RI tahun 2024. Oke, kalian jangan skip video ini ya, supaya kalian bisa mendengarkan penjelasan dari aku dan mendapatkan beberapa informasi yang mungkin nanti akan aku jelaskan tidak ada pada surat kayak gitu. Preview. Oke, di sini untuk tahapan seleksinya itu terdiri dari 3 jenis ya teman-teman. Seleksi administrasi, seleksi SKD, dan juga SKB. Yang pertama, untuk seleksi administrasi itu tujuannya untuk memvalidasi segala berkas atau dokumen yang kalian unggah ya saat pendaftaran, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, seleksi administrasi ini tuh titik tumpunya ya teman-teman adalah ijazah kalian gitu. Jadi maksimalkan kalian dalam menginput segala informasi, segala data pribadi itu sesuai dengan yang tertera pada ijazah. Dan ingat ya teman-teman, kualifikasi pendidikannya juga harus sesuai nih dengan apa yang dipersyaratkan. Apakah kalian menggunakan ijazah D4, S1, D3, atau SMA seperti itu. Berikutnya adalah seleksi SKD ya, atau seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD ini tuh bobotnya 40% ya teman-teman, dan masih sama dengan basis CAT ya, Computer Assist Test, yang terdiri dari 3 jenis soal juga, ada TWK, ada TIU, dan TKP. Nah, kalian bisa nih untuk cek playlist dari channel aku ya, karena banyak banget di situ ada latihan SKD, ada TWK, TIU, dan juga TKP. Atau kalian juga bisa nih untuk tonton video dari TikTok aku. Di situ aku sering banget latihan soal, tentunya dengan tipe-tipe yang terbaru juga ya teman-teman, berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau kalian yang mau belajar SKD bisa tonton ya video dari aku semuanya sampai habis. TKP ini tuh terdiri dari 110 soal ya teman-teman, yang dimana TWK itu ada 30 soal, TIU 35 soal, dan juga TKP itu ada 45 soal. Setiap tipe ini akan ada passing grade-nya ya teman-teman, atau batas nilai minimum yang harus kalian penuhi gitu. Nah, kalau di TWK itu kan jawaban benar poin 5, jawaban salah poin 0 ya. Kalian itu harus menempuh nilai minimal 65 gitu untuk lolos di passing grade atau lolos KKM. Nah, sedangkan di TIU itu KKM-nya adalah 80 gitu ya. Ketentuannya masih sama, kalau kalian jawab poin benar itu 5, kalau salah itu 0. Berikutnya di TKP, ini yang agak sistemnya beda ya teman-teman, dia itu nggak ada poin 0. Jadi sistem dari TKP ini tuh setiap opsi itu kan ada 5 opsi, ada A, B, C, D, E. Opsi dengan jawaban paling benar itu dapat poin 5 gitu. Ada yang dapat poin 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Dan kalian harus memenuhi nilai 166 ya untuk lolos passing grade di TKP ini. Yang dimana kalau kita total ya dari nilai-nilai KKM itu sekitar 311 nilai yang harus dipenuhi. Tentunya harus lolos passing grade juga ya di setiap unsurnya. Karena dari 3 tipe tadi ada TWK, TIU, TKP, kalau ada satu aja yang nggak memenuhi KKM, ya udah berarti kalian akan gugur di seleksi SKD ini gitu. Kalian nggak akan pernah bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi penting ya untuk lolos passing grade dulu di ketiga komponen itu, barulah kalian bisa salip atau kejar-kejar gitu ya skor tertinggi untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tapi untuk nilai ambang batas ini tuh ternyata ada beda lagi nih, khusus di formasi yang cum laude atau dengan pujian, dan formasi disabilitas maupun di formasi putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, kalau cum laude itu dia yang beda ya, di passing grade TIU ya, dia itu minimal 85. Kalau yang di formasi disabilitas maupun putra-putri Papua dan Papua Barat, itu TIU-nya juga yang berbeda ya, minimal 60. Selain kalian ikut tes, ternyata teman-teman, SKD kalian juga bisa gunakan nilai yang di tahun sebelumnya gitu ya. Tentunya dengan beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi kalau kalian mau gunain nilai SKD tes tahun 2023 kemarin.
Nah, untuk persyaratan apa-apa saja yang harus kalian penuhi, aku juga udah pernah bahas di video yang lain. Kalian bisa tonton aja video aku yang muncul di pojok kanan atas video ini, atau kalian juga bisa untuk cek aja kolom deskripsi di bawah, nanti aku akan sertakan juga ya link video tentang syarat penggunaan nilai SKD tahun 2023 kemarin. Nah, berikutnya seleksi yang ketiga adalah tahapan SKB atau seleksi kompetensi bidang. SKB ini bobotnya paling tinggi, teman-teman, 60% ya. Ini dimana ini berarti hampir mendominasi ya nilai di setiap seleksinya untuk menentukan apakah kalian lolos jadi PNS atau enggak. Oke, aku bakal dikte satu persatu ya teman-teman untuk seleksi SKB-nya ini. Yang pertama, untuk SKB yang terdiri dari jabatan dengan kualifikasi pendidikan diploma 3 atau D3, diploma 4, D4, sarjana, profesi, dan magister, itu ada tes substansi jabatan menggunakan CATBKN berbobot 50%. Poin berikutnya ada tes keterampilan atau skill praktek kerja berbobot 40%. Ada juga nih tes wawancara berbobot 10%. Ada tes kesehatan yang bersifat menggugurkan, terdiri dari psikotes dengan nilai 0 untuk yang tidak memenuhi syarat dan nilai 1 untuk yang memenuhi syarat. Berikutnya, kesehatan kejiwaan dengan nilai 0 untuk yang tidak memenuhi syarat dan 1 untuk yang memenuhi syarat. Berikutnya, kesehatan fisik dengan nilai 0 untuk tidak memenuhi syarat dan 1 untuk memenuhi syarat. Karena tes kesehatan ini bersifat menggugurkan, jadi, kalau ada satu aja yang kalian itu tidak memenuhi syarat dari poin yang tadi aku sampaikan, kalian akan gugur teman-teman. Jadi, kalian langsung didiskualifikasi gitu. Kalian udah nggak akan pernah bisa jadi PNS gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua, untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, terdiri dari A, tes substansi jabatan menggunakan CATBKN berbobot 50%. Berikutnya ada tes wawancara berbobot 10%. Ada tes keterampilan atau skill yang terdiri dari tes praktek kerja berbobot 25%, tes bela diri dan kesemaptaan berbobot 15%. Nah, kalau kalian ada yang tanya, apa sih Kak tes praktek kerja, apa sih Kak tes bela diri gitu ya. Nah, tes praktek kerja itu teman-teman kalau tahun lalu itu kayak tes Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi ada 3 tes Microsoft itu ya. Lalu kalau tes bela diri dan kesemaptaan ya berarti kayak ada tes lari gitu teman-teman ya. Ada sit up, push up, pull up gitu ya. Dan praktik bela diri. Jadi mungkin kayak gerakan-gerakan bela diri itu. Berikutnya ada tes kesehatan yang bersifat menggugurkan, terdiri dari psikotes dengan nilai 0 untuk tidak memenuhi syarat dan nilai 1 untuk memenuhi syarat. Kesehatan kejiwaan dengan nilai 0 untuk yang tidak memenuhi syarat dan 1 yang memenuhi syarat. Kesehatan fisik dengan nilai 0 untuk tidak memenuhi syarat dan 1 untuk yang memenuhi syarat. Nah, ini juga sifatnya menggugurkan ya, sama yang seperti aku sampaikan tadi. Kalau ada satu subtes yang kalian tidak memenuhi syarat, ya kalian akan langsung gugur gitu, didiskualifikasi, nggak bisa jadi PNS. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk tahapan seleksi CPNS di Kejaksaan RI tahun 2024. Nah, kalau kalian ada yang bingung terkait tahapan-tahapannya atau yang tidak dijelaskan di surat, kalian bisa komen aja di bawah video ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.